Feng Tianxing langsung melemparkan pandangan putih ke arah Jiang. Apa yang ada di kepalamu setiap hari? Bisakah kamu memikirkan sesuatu yang serius? Jiang merentangkan tangannya dan merangkul bahu Feng Tianxing. Tampak seperti bajingan tua sedang berbicara. Tuan muda Feng yang terkasih, Anda tidak memahami dunia, jadi saya akan memberitahu Anda bahwa, ketika gadis itu melihat Anda, dia hampir mengeluarkan hati dari hatinya dan menunjukkan kepada Anda apakah ada nama Anda tertulis di atasnya. Kamu bilang kalau itu benar-benar hanya untuk bisnis. Dalam keadaan saat ini, bukankah lebih tepat mengirim seseorang ke sini? Dia pasti punya tujuan lain untuk datang ke sini secara pribadi. Feng Tianxing mendengus pelan dan mengisi tangannya dengan anggur. Oke, karena kamu tertarik, ayo bertaruh sekali. Kamu bisa mengatakan apa taruhannya. Jangan pergi terlalu jauh. Mata Ginger berputar. Dengan cara ini, menurutku dan di bawah komandomu baik, dan pinjamkan dia padaku selama 2 hari. Kamu juga tahu bahwa iblis di bawahku tidak terlalu disiplin, jadi aku selalu memberi mereka contoh. Agar mereka bisa belajar melakukan sesuatu, Feng Tianxing langsung melemparkan pandangan putih ke arah Jiang. Dan meminjamkanmu 2 hari, tidak masalah. Ini bukan kontrak perjudian. Siapa yang kamu pandang rendah? Tanpa dan sendirian, apakah aku masih tidak bisa bermain? Jiang He tersenyum. Dia tahu bahwa Feng Tianxing tidak akan pernah setuju menggunakan ini sebagai taruhan, dan segera mengubah kata-katanya. Dengan cara ini, kalau aku tidak salah, kamu bisa melakukan apa yang dia pikirkan hari ini, dan aku hanya ingin menonton kesenangannya. Feng Tianxing hanya merasa bahwa masalah saat ini tidak boleh berakhir begitu saja, dan berkata dengan sederhana. Oke, kalau begitu aku akan memintanya untuk masuk. Feng Tianxing sebenarnya tahu betul bahwa Rou Weing pasti tidak hanya di sini untuk urusan sutra, tetapi lebih banyak tentang dia, dan itu datang dari gerakan luar. Lihat, Rou Yi tidak menyembunyikan niatnya kali ini. Dia hanya mendengarkannya whistle. Anda tahu dia pasti sangat menarik perhatian. Hanya saja tujuan hari ini adalah menemani Jiang melakukan perbaikan yang baik, jadi saya bisa bermain saja. Jiang melepaskan tangannya dan bertanya lagi. Kamu tidak boleh bermain, kamu harus mengikuti pikirannya. Aku ingin melihat betapa tergila-gilanya gadis ini. Feng Tianxing tersenyum. Silahkan masuk. Saat pintu kompartemen didorong terbuka, yang menarik perhatianku bukanlah Catkins biasa, melainkan rok panjang yang menarik perhatianku. Meski rok panjang ini juga terbuat dari sutra, namun memang merupakan peninggalan umat manusia. Kalau tidak, sutra yang digunakan oleh setan tidak berbeda dengan linen kasar. Feng Tianxing mendongak dan melihat bahwa di atas rok panjang itu ada rambut hitam yang melingkar di atas kepalanya. Belum lagi, setelah gaun ini, Rou Wat lebih mirip ras manusia daripada ras iblis. Rou Kettle masuk ke ruangan dan berdiri di meja untuk melapor. Tuan Feng, beritanya telah menyebar. Dan sekarang ide saya adalah menggunakan tempat yang berbeda untuk menarik perhatian mereka. Dan sekarang saya telah memberikan 5 atau 6 tempat perdagangan yang salah. Dan telah mengirim orang untuk menyebarkan lebih banyak rumor, dalam waktu singkat. Keinginan iblis untuk menjelajah pasti akan lebih kuat. Tetapi dalam jangka panjang, selama mereka menderita 1 atau 2 kerugian, mereka harus bisa berhenti untuk waktu yang lama. Feng Tianxing mengangguk puas. Oke, semuanya berjalan dengan baik. Beritahu aku hadiah apa yang kamu inginkan. Aku masih punya sesuatu untuk dilakukan di sini, dan aku tidak punya waktu untuk mengobrol. Meskipun dia baru saja berjanji pada Jiang untuk tidak menimbulkan masalah. Bagaimanapun juga Feng Tianxing adalah Feng Tianxing, dan dia selalu dapat membimbing pikiran pihak lain secara tidak sengaja. Sekarang, Feng Tianxing dengan sengaja membimbing Rou Kek, mencoba membuatnya mundur meskipun ada kesulitan. Ada sedikit keraguan di hati Rou Wei, tapi dia tidak punya pilihan selain menyerah. Lagi pula, menurutnya, Feng Tianxing benar-benar terlalu baik, dan dia takut dia tidak layak untuk itu, dan itu akan menjadi lelucon pada saat itu. Tanpa menunggu kucing lembut itu bertindak, Jiang tiba-tiba menamparkan meja. Kamu kentut. Minum denganku hari ini adalah hal terbesar. Datang dan minum denganku. Ketika Jiang berbicara, dia terus mengedipkan mata pada Rou Kecer, membuatnya buru-buru mengungkapkan pikirannya. Lagi pula, ini terkait dengan taruhannya. Hati Rou Wei tergerak, dan dia bertanya dengan hati-hati. Tuan Feng, apakah Anda benar-benar baik-baik saja? Feng Tianxing menggelengkan kepalanya sedikit malu dan mengambil gelas anggur. Kamu minum dulu, atau aku akan mengusirmu. Rou Wei takut akan pertobatan Feng Tianxing, jadi dia dengan cepat meraih gelas wine dan meminumnya. Saat anggur panas mendidih itu diminum, ada cahaya merah di wajah Rou Chet, dan dia menelan beberapa kali sebelum menekan rasa anggurnya. Dengan hati-hati letakkan gelas anggur di atas meja, lalu diam-diam mengangkat matanya untuk melihat ke arah Feng Tianxing. Ketika dia menemukan bahwa Feng Tianxing sedang menatapnya, dia segera menundukkan kepalanya karena malu dan tidak berani menggerakkan matanya. Feng Tianxing tersenyum ringan. Oke, katakan padaku, apa pendapatmu hari ini? Kata Rou Wei dengan berani. Tuan Feng, saya baru saja belajar tarian. Saya ingin tahu apakah Tuan Feng sedang ingin melihatnya. Jiang Sheng,
yang berada di samping. Takut Feng Tianxing akan membuat masalah lagi dan mengganggu Yaxing yang sedang menonton pertunjukan, dan segera memerintahkan. Pergi, cepat dan bersiap. Jika kamu tidak terlihat bagus dalam menari hari ini, aku akan melepas semua pakaianmu ketika aku melihat ke belakang. Meskipun kata-katanya agak kasar, tetapi makna di dalamnya terlihat jelas dengan mata telanjang. Rou Wei dengan penuh syukur membungkuk sedikit kepada Jiang. Dan kemudian bergegas untuk bersiap. Begitu Rou Wei pergi, Jiang tiba-tiba meraih bahu Feng Tianxing dan menyerahkan gelas anggur. Saudaraku, aku tahu kamu tidak terlalu menyukai setan. Bagaimana aku bisa mengatakan ini? Kamu melihat bahwa setan keluar sekarang. Tidak banyak hal seperti potret di dunia ini. Sulit untuk menemukannya. Bahkan jika Anda mengambilnya dan bermain, selalu lebih baik daripada di luar gosip di samping, kan? Jangan katakan itu kamu. Di usiaku, ayahku yang sudah meninggal telah mendesakku berkali-kali. Karena takut aku tertarik padamu, kamu harus membantuku. Jadi apa? Feng Tianxing menghela nafas. Aku baru saja mengatakan mengapa kamu begitu aktif, dan menulis bersama. Mengapa aku menjadi tameng? Jiang tiba-tiba tampak sedih. Sial, ini bukan salahku. Aku tidak pernah mengira semuanya akan menjadi seperti ini. Kenapa aku tertarik pada laki-laki? Semua gadis di dunia yang aku sayangi, kecuali kakakmu, semuanya milikku. Ini disebut pikiran. Melihat kentut Jiang yang bau, Feng Tianxing benar-benar tidak ingin mengungkapkan kebohongannya. Lagi pula, orang ini semakin jauh di jalan berpura-pura, dan tidak ada obatnya. Dengan senyum aneh TSK, Feng Tianxing memandang Jiang dengan penuh minat. Aku mendengar bahwa di akademi terakhir kali, seseorang mendobrak masuk ke rumah gadis orang lain pada malam hari. Tidak bisakah itu kamu? Ku dengar mereka dipukuli sejak awal. Begitu dia menyebutkan ini, wajah Jiang langsung memerah. Bisakah kamu menyalahkanku untuk itu? Siapa yang tahu tuannya ada di sana? Sebelumnya tidak apa-apa, hanya saat itu. Feng Tianxing tertawa sebentar. Dan tiba-tiba, lilin di ruangan itu padam. Dan seberkas cahaya jatuh dari atas ruangan. Menerangi Catkins yang berdiri di atas panggung. Pada saat yang sama, musik drum dimulai.